Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Okviani dengan NIM 190384202015. Mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika dengan dosen pengampu Ibu Rindi Antika SPD MPD. Sebelum kita memasuki hasil pembelajaran pemecahan masalah matematika, sebaiknya kita mengetahui dulu apa pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika menurut Polya 1973, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Menurut Slavin, tahun 1994, pemecahan masalah merupakan penerapan dari pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan dengan tepat. Menurut Hudoyo, tahun 1988, pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Sedangkan pemecahan dalam matematika merupakan proses menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang membutuhkan prosedur atau langkah yang tidak rutin dan terdapat dalam bentuk suatu teks, teka-teki non-rutin, dan situasi-situasi dalam kehidupan nyata. Untuk langkah pemecahan masalah, sejumlah pakar mengemukakan tentang langkah pemecahan masalah. Misalnya Polya tahun 1973 mengemukakan bahwa terdapat 4 tahap utama dalam proses pemecahan masalah, yaitu yang pertama, memahami masalah atau understanding the problem. Yang kedua, merencanakan suatu penyelesaian atau devising a plan. Yang tiga, melaksanakan rencana penyelesaian atau carrying out the plan. Dan yang terakhir, yang keempat, memeriksa kembali hasil penyelesaian atau looking back. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat mengenai pecahan senilai. Saya menguji cobakan soal pada kelas 4. Ini salah satu jawaban dari siswa kelas 4. Subjek yang diuji coba adalah siswa kelas 4 SD Negeri 003 Teluk Bintan, terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Selanjutnya, saya memilih 4 subjek dari 6 siswa tersebut. Pengambilan data dilakukan dalam kegiatan memberikan soal matematika berbasis masalah kepada siswa dengan waktu 45 menit. Adapun rincian hasil dari pekerjaan siswa dapat dilihat dari tabel berikut. Dengan nama siswa Alfika Julianti dengan total 88, Aira Humaira total 80, Deti Asdila dengan total 76, dan Hasifa Karunia dengan total 88. Dari keempat subjek tersebut, ada beberapa hal yang menjadikan peserta didik di sekolah dasar khususnya pada kelas 4 SD Negeri 003 Teluk Bintan memiliki kemampuan yang kurang dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami kata kunci dalam permasalahan. Peserta didik masih kurang dalam memahami konsep dalam apa yang ditanyakan. Yang kedua, peserta didik masih kurang dalam operasi hitung. Peserta didik masih kurang dalam perkalian dan operasi hitung pembagian. Yang ketiga, peserta didik tidak suka membaca permasalahan matematika yang panjang. Peserta didik tidak suka membaca soal cerita yang terlalu panjang. Dari 4 subjek tersebut, ada satu soal yang masih kurang dalam memahami masalah matematika, yaitu soal nomor 5. Dengan bunyinya, ibu memberikan masing-masing sebuah tahu kepada Azira dan Naya. Kemudian ibu meminta mereka memotong kecil-kecil bagian tahu. Azira memotong menjadi 12 bagian, sedangkan Naya memotong menjadi 8 bagian. Ibu mengambil 9/12 bagian tahu Azira dan mengambil 6/8 bagian tahu Naya.
Menurutmu, samakah bagian tahu yang diambil ibu? Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, pemahaman masalah. Berdasarkan informasi dari soal, maka yang ditanyakan adalah, samakah bagian tahu yang diambil ibu? Informasi ini jelas bahwa ini terkait dengan pecahan senilai. Soal dapat dikerjakan karena sudah ada modal untuk menyelesaikan masalah, yaitu menyederhanakan pecahan. Langkah yang kedua, perencanaan penyelesaian. Berdasarkan informasi dari langkah 1, maka dapat dibuat suatu pecahan sederhana, yaitu mencari pecahan sederhana dari pecahan 9/12 dan 6/8. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Berdasarkan langkah 2 yang telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyederhanaan pecahan dan membandingkan pecahan tersebut. Apakah kedua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai? Untuk pecahan 9/12 kita sederhanakan menjadi 9 dibagi 3 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3/4. Untuk pecahan 6/8 kita sederhanakan 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasilnya 3/4. Nah, hasilnya kan sama. Jadi pecahan 9/12 dan 6/8 merupakan pecahan senilai. Untuk langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali proses dan hasil. Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah terakhir. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Ada 4 langkah yang penting yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan langkah ini, yaitu yang A, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang B, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang C, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Yang D, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil yang memenuhi. Nah, pada soal nomor 5 di atas, hasil yang diperoleh adalah kedua pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Pecahan 9/12 sama dengan 3/4 dan pecahan 6/8 kita sederhanakan menjadi 3/4. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pecahan tersebut sama. Berarti hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Kelemahan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah disebabkan oleh peserta didik tersebut kurang mengulang materi yang sudah diberikan, dan kurangnya juga mengerjakan latihan-latihan soal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.